Halo, selamat datang di halaman terakhir malam ini. Aku pengen kamu taruh dulu semua urusan hari ini. Cari posisi yang paling nyaman di kasur, tarik selimut kamu pelan-pelan. Kita bakal pergi ke masa lalu, ke tengah padang pasir yang sunyi, tentang cinta yang tidak pernah menuntut apa-apa selain keberadaan orang yang dicintainya. Atur napas kamu. Kita mulai ya. Cinta yang mengubah segalanya. Kisah ini berawal dari seorang pemuda bernama Kais. Dia jatuh cinta sama seorang wanita bernama Laila. Tapi di zaman itu adat suku mereka sangat kaku. Ayah Laila menolak Kais dan menikahkan Laila dengan pria lain demi status keluarga. Disinilah emosinya mulai mengadu perasaan. Kais yang hancur hatinya tidak marah pada dunia, tapi dia memilih untuk pergi. Dia meninggalkan rumahnya, jabatannya, dan semua kenyamanan hidupnya. Dia pergi ke padang pasir Najd yang sangat sunyi. Orang-orang mulai memanggilnya Majnun, yang artinya pria yang gila karena cinta. Tapi bagi Kais itu bukan gila. Itu adalah bentuk pengabdian perasaan yang paling murni di tengah keheningan gurun, aroma udara kering dan debu pasir jadi teman setianya setiap hari. Menulis nama di atas pasir. Selama bertahun-tahun di padang pasir, Kais hidup sangat sederhana. Dia tidak peduli lagi sama pakaian atau makanan. Tugas dia setiap hari cuma satu, berjalan di atas pasir yang panas sambil menyebut nama Laila. Setiap langkah kakinya di atas butiran pasir kedengaran sangat lembut. Srek, srek, berulang-ulang, konstan banget. Kadang dia duduk di bawah pohon kurma yang kering mengukir nama Laila di atas pasir menggunakan jarinya. Dia tahu kalau angin gurun bakal menghapus tulisan itu dalam hitungan detik, tapi dia tidak peduli. Besoknya dia bakal tulis lagi di tempat yang sama. Ketekunan yang luar biasa membosankan ini adalah cara dia menjaga agar kenangannya tidak pernah mati. Fokus pada gerakan jari yang mengukir pasir ini pelan-pelan bikin pikiran kita ngerasa tumpul dan tenang. Kesetiaan dalam diam. Di sisi lain, Laila yang tinggal di dalam rumah suaminya juga tidak pernah melupakan Kais. Dia hidup dalam kemewahan, tapi hatinya ada di padang pasir. Dia sering duduk di dekat jendela kamarnya malam-malam, melihat ke arah gurun yang gelap gulita. Kamu bisa ngerasain kesunyian yang berat di kamar Laila. Aroma minyak wangi mawar yang mahal memenuhi ruangan, tapi suasananya sangat dingin. Laila tidak pernah mengeluh pada suaminya. Dia menjalankan tugasnya dengan baik, tapi dalam setiap hembusan napasnya ada nama Kais yang dia bisikan. Angin malam dari luar jendela berhembus pelan. Suaranya kayak siulan rendah. Hu hu hu. Seolah-olah membawa pesan dari Kais yang ada di kejauhan. Dua orang ini terpisah oleh jarak dan adat, tapi pikiran mereka terikat di frekuensi yang sama. Pertemuan terakhir yang sunyi. Setelah bertahun-tahun, Laila akhirnya meninggal karena sakit dan kesedihan yang mendalam. Begitu mendengar kabar itu, Kais datang ke makam Laila di tengah malam yang sangat gelap. Tidak ada orang di sana, cuma ada Kais dan gundukan tanah tempat Laila beristirahat.
Kais memeluk makam itu, menangis dalam diam sampai air matanya membasahi tanah yang kering. Di titik inilah emosi cerita ini mencapai puncaknya. Kais merasa tugasnya di dunia sudah selesai. Dia tidak punya alasan lagi untuk berjalan di padang pasir. Dia merebahkan tubuhnya di atas makam Laila, menutup matanya dan menyusul orang yang paling dia cintai dengan senyum yang damai. Sekarang kisah Laila dan Majnun sudah jadi legenda yang abadi. Mereka ngajarin kamu kalau cinta yang paling tinggi itu bukan soal memiliki, tapi soal menjaga perasaan itu tetap murni sampai akhir. Malam ini aku pengen kamu ngerasa setenang dan sedamai mereka yang akhirnya bersatu dalam keabadian. Gak ada lagi yang perlu kamu kejar malam ini. Gak ada lagi urusan dunia yang perlu kamu pikirkan. Biarkan badan kamu ngerasa rileks, seolah-olah kamu lagi rebahan di bawah langit malam padang pasir yang penuh bintang. Semuanya sudah selesai dengan baik, semuanya sudah aman. Selamat istirahat ya, tidur yang nyenyak.